Kita buka VirtualBox seperti biasa, kemudian kalau belum ada VM kita buat VM-nya dulu. Lalu setelah VM jadi, kita download ISO dari Debian. Kalau saya menggunakan versi 12 atau Debian Bookworm. Kemudian kita klik kanan, kita pilih setting. Terus kita ke bagian storage, di bagian optical disk kita pilih ISO dari Debian yang kita sudah download. Kita klik OK, lalu kita jalankan virtual mesinnya. Nah, di bagian ini kita pilih graphical install. Pilih bahasa, kalau saya menggunakan bahasanya Inggris, atau kalau ada yang ingin bahasa Indonesia juga ada pilihannya di bawah. Saya tunjukkan bahasa Indonesia di bagian bawah sebentar. Nah, ini ada nih bahasa Indonesia. Kita pilih Inggris ya. Kemudian kita pilih locationnya, kita pilih other karena tidak ada pilihan Indonesia di sini. Kita pilih other. Terus kita pilih continue. Klik continue, kemudian kita masuk ke Asia. Kita pilih continue. Terus kita cari Indonesia, klik continue. Kemudian untuk locals itu kita pakai UTF-8 ENUS. Jadi kita pakai default aja, kita pilih continue. Kemudian configure keyboard, kita pilih American English. Di bagian hostname kita masukkan hostname-nya demo web server. Kita ketik demo web server, kemudian kita klik continue. Terus configure network, ini domain name-nya demoserver.local. Kita klik continue. Kemudian untuk root password, kita gunakan untuk tutorial ini passwordnya demo untuk password root. Tapi kalau best practice-nya jangan gunakan password pendek seperti ini ya. Jadi gunakan password yang tidak gampang ditebak seperti kombinasi huruf besar huruf kecil diikuti angka dan karakter. Nah, kalau sudah kita klik continue. Kemudian kita setup user. Usernya yaitu Codality. Untuk full name-nya kita masukkan Codality. Kemudian kita klik continue. Di bagian username, Codality dengan huruf C kecil. Nah, ini sudah diisikan oleh script installnya. Jadi tinggal kita klik continue. Kemudian untuk password dari Codality, kalau saya untuk video ini saya gunakan demo. Nah, sekali lagi jangan gunakan password yang gampang ditebak. Kalau sudah, klik continue untuk melanjutkan. Kemudian kita pilih time zone. Kalau saya menggunakan Western atau WIB. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja sesuai lokasi teman-teman. Kalau sudah, kita klik continue. Kemudian pada bagian partition disk ini kita pilih yang guided use entire disk, pilihan yang kedua. Nah, kalau guided use the largest continuous ini maksudnya menggunakan space yang ada atau space sisa yang ada di disk kita. Nah, kalau kita klik continue, ini biasanya kalau space-nya sedikit dia bakal menolak. Kita coba pilih yang nomor 1. Kita klik continue. Nah, ini seperti ini nih errornya.
Nah, kalau kayak gini kita tinggal balik aja, kita go back, kemudian kita pilih guided use entire disk. Nah, ini artinya akan menghapus seluruh data yang ada di disk tujuan. Kita pilih all files in one partition. Terus kita klik continue. Pilih finish, kemudian klik continue. Pilih yes, kemudian klik continue. Kita fast forward. Di bagian configure package manager ini dia minta scan more media. Minta disk maksudnya. Ini kita pilih no aja, kemudian klik continue. Kemudian untuk network mirror kita pilih yes dan klik continue. Nah, untuk bagian ini pastikan koneksi internetnya ada karena ini akan mengambil repository dari network atau internet. Kita pilih continue, kemudian pilih yang terdekat di kita, Indonesia. Kalau saya seringnya Indonesia, Singapura atau Taiwan. Saya untuk demo ini gunakan Indonesia. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita pilih mirrornya, defaultnya debian.org. Kemudian ada beberapa mirror di bawah. Kita bisa pakai kartolo.sby. Kita klik continue. Kemudian ini dikosongkan saja bagian HTTP proxy. Nah, ini akan meretrieve file dari repository mirror yang sudah kita setup. Di popularity contest saya pilih no. Kalau ini maksudnya ini akan ada script yang akan mengirim secara otomatis ke server popcorn.debian.org. Saya nggak suka sebenarnya kalau ada script-script otomatis seperti ini karena ya seperti dimata-matai lah kalau saya. Nah, saya pilih no, kemudian klik continue. Kita hilangkan Debian Desktop Environment dan Genome karena kita tidak perlu desktop ya, ini kan server. Kita nggak perlu karena kita pengen install secara minimalis, tapi kita aktifkan SSH server. Jadi kita bisa melakukan remote ke VM ini. Kalau sudah, kita klik continue. Pada group loader kita pilih yes, kemudian kita klik continue. Kita pilih disk tempat group loader di install, kemudian kita klik continue.
pilih continue untuk menyelesaikan instalasi, dan ini akan melakukan reboot VM kita. Nah, sebelum reboot ini baiknya kita remove disknya dari VM kita. Nah, Debian sudah terinstall. Sekarang kita akan masuk ke server yang sudah kita buat menggunakan login root. Dari VM dulu kita masuk. Kemudian kita akan melihat IP dari server ini karena ini kan menggunakan DHCP. Setelah kita dapat IP-nya, kita akan melakukan SSH ke server ini. Bisa menggunakan SSH client yang ada di Mac atau Linux, atau misalnya kalau di Windows bisa pakai PuTTY untuk melakukan remote. Kita akan remote login ke server yang baru kita install. Kita masuk dulu sebagai root. Kemudian kita cek IP address dari mesin ini. Caranya dengan mengetik IP addr. Nah, di sini kita dapat IP-nya 192.168.112. Ini adalah IP address dari VM kita. Terus ini kita exit aja. Kita pindah ke terminal. Kita coba SSH. Coba sebagai root bisa nggak ya? 192.168.112. Kita yes. Terus dinanya password. Oke, deny. Ya, karena biasanya login root kalau SSH di disable ya, karena alasan keamanan. Jadi kita login menggunakan user codality. Nah, kalau ini udah masuk, terus kita masuk sebagai root di dalam server ini. Caranya dengan perintah su. Masukkan password rootnya. Nah, kita sudah masuk sebagai root. Kemudian kita jalankan apt update. Terus kita juga pengen apt upgrade min y. Jadi kita nggak perlu yes. Nah, ini biar langsung otomatis di konfirmasi. Nah, oke, ini karena bawaan disk ya, biasanya dia ngebaca ke CD-ROM, ini berarti ngebaca ke ISO yang kita download tadi. Dia minta ISO dari DVD-nya. Karena kita nggak pakai DVD ya, sudah jarang juga orang pakai DVD. Dia ngehit ke Kartolo ya. Oke, jadi untuk solusi dari apt ini kita harus edit sources list ya, kalau saya nggak salah. Kita coba lihat biasanya di etc apt sources list. Oke. Nah, ini ada nih dep cd-rom, ini kita hapus aja nih atau di komen. Kita saya pakai vim, udah ada belum? Oh, nggak ada. Berarti kita pakai v aja. Nah, pakai v, kita komen. Ini kenapa nih? Nah, kita komen. Terus ini dep security, oke. Kayaknya udah oke, kita simpan. Terus kita coba jalanin apt update dan apt upgrade. Nah, jalan ya, dia nggak error lagi. Oke, sudah done. Kemudian kita coba, tadi apt vim nggak ada ya, jadi kita install vim dulu deh. Apt install vim.
Nah, kita yes. Oke, sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya kita mau install Nginx ya. Kalau saya biasanya saya cari dulu PT Search Nginx. Oh, oke, ini banyak ya. Jadi kita harus pakai list, coba ada nggak? Nah, ada nih. Oke, kita cari Nginx. Nginx. Oke, ini bosan ya. Pekerjaan yang membosankan. Jadi, tapi emang harus dilakuin sih. Kalau saya sih, saya lakuin ya. Karena saya mau cari package yang tersedia apa aja. Lua. Oke, coba kita ganti Nginx pakai strip. Kita scroll mungkin. Nah, ada nih. Nginx stable versi 1.22. Oke. Core stable. Oke, kita pilih yang Nginx stable ya. Jadi kita quit aja, kemudian apt install Nginx stable. Ini ya. Oke. Ini saya langsung mindi aja biar cepat. Nah, sewaktu menginstal Nginx saya mengalami stuck scriptnya. Jadi saya harus terminate dengan paksa. Kemudian saya jalankan apt install nginx min-y lagi. Nah, ternyata memang cuma stuck aja sih, tapi aplikasinya terinstall. Kita coba menjalankan, apakah sudah jalan ya web servernya. Kita coba di browser 168.12. Oke, jalan normal. Berarti scriptnya tadi ada yang stuck ya sepertinya. Oke, berarti Nginx sudah terinstall. Tahap berikutnya kita akan install PHP. Sama, kita akan cari package-nya menggunakan apt search, diikuti nama package. Coba pakai tab bisa nggak? Oke, nggak bisa. Oke, ini banyak, jadi kita harus pakai less ya. Kita coba cari PHP. Oke, PHP. PHP garis miring. Nggak ada. Kita scroll pakai. Nah, ada nih. PHP stable. Oke, ini set versinya. Saya nggak tahu nih versi berapa. Tapi kita coba cari ada lagi nggak yang lain. Ini sepertinya penamaannya sedikit beda ya dengan FreeBSD. Oke, kita pakai PHP stable aja dulu ya, kita coba. Nanti kita pakai PHP minv untuk cari tahu versinya. PHP apt install PHP stable min-y. Ya, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita coba PHP minv. Nah, ini 8226. PHP fpm-nya sudah diinstal belum ya? Kita coba PHP fpm minv. Oke, not found. Coba kita pakai underscore mungkin. Oke, belum ada. Kita pakai apt search php fpm ya. PHP fpm. Oke, kita install apt install php fpm stable min-y.
Ya, sudah selesai. Sekarang kita coba PHP FPM min v. Oke, dia namainnya underscore apa gimana nih? PHP 82 FPM. Oke, coba ya, PHP 8.2 FPM min v. Nggak mau juga. Ya, oke. Kita abaikan saja dulu lah. Kita coba PHP min m. Di sini sudah ada beberapa modul seperti hash, ctype, ya ctype sudah diinstal. Kemudian sudah ada file info. Ini beberapa modul yang ada di requirement minimalnya Laravel ya. Tapi kita abaikan dulu. Kita sekarang coba config Nginx-nya supaya bisa ngebuka file PHP. Nah, kita masuk ke etc ya, biar gampang. etc Nginx biasanya. Nah, ini ada. Terus kita masuk ke ini ada sites enable dan sites available. Berarti biasanya yang ada di sites available ini menjadi symbolic link ke sites enable ya. Kita coba lihat ke sites enable dulu. Terus kita lsl. Nah, benar kan? Ini default, nama filenya default. Ini symbolic link ke sites available default. Artinya kalau kita melakukan perubahan di sites available ini langsung berpengaruh ke sites enable karena ini symbolic link aja. Jadi kita rubah di sites available. Terus tadi kita sudah install Vim, jadi kita pakai Vim. Nah, di bagian sini kan ada server ya, ini listen. Oke, ini IP 6 nggak perlu ya, kita uncomment aja. Kita comment, sorry. Kemudian root var www html. Oke. Di sini indeksnya kita tambahkan indeks PHP. Karena komen di atasnya kalau dibaca tuh add index PHP to the list if you are using PHP. Kemudian server name underscore ini kita abaikan dulu. Try file nanti aja. Kita pakai yang bawaan yang settingan try file untuk Laravel. Jadi kita abaikan dulu. Terus di sini ada location PHP, ini kita uncomment. Sorry. Ini kita uncomment. Nah. Kita biarin dulu yang ini. Fast Sigia Unix. Oke, ini kita uncomment. CGI pass. Oke, ini kita sebentar. Oh, ini CGI ya. Berarti ini kita komen aja. Kita pakai yang atas. Fast CGI Unix RAM PHP 74 fpm SOC. Ini kita ganti jadi 82 fpm SOC. Nah, sebelum kita restart, ini kita pastikan dulu kalau file ini ada. Nah, kita quit. Oke, dia minta di write changes ya. Berarti kita sebentar, ini kita oke, kode stuck nggak mau. Oke, wait. Ini kenapa nih? Nah, ini ada .ht nya kita aktifin aja. Kita uncomment juga sekalian. Oke, sudah cukup. Terus kita write changes. Terus kita tadi kita mau ngecek ya di var di run kalau nggak salah. Oke, di run php ini ada nih PHP 82 fpm SOC. Ini kita mau validasi benar nggak ada si SOC-nya ini. SOC ini socket maksudnya. Kalau sudah ada berarti kan sudah oke. Berarti kita perlu restart Nginx-nya supaya
dia membaca perubahan terakhir. Sebelum kita restart, kita coba Nginx Mint. Oke, sebentar ya. Nginx command not found ya, mungkin di bin kali. Oke, ini ada Nginx Mint. Dia ada error di line 92 ya, berarti kita ganti dulu. Set enabled line 92. Oke, sebentar. 92. Sepertinya udah benar ya. 91 udah oke, 92 nggak ada. Include ini sudah benar. Ini oke, kurang satu. Ini dia komen dulu. Nah, kurang satu nih. Kita write changes, kemudian kita coba sekali lagi. Oke, berarti configuration-nya sudah oke, tinggal kita restart. Nah, cara restartnya kita pakai sistem D kalau nggak salah ya. Sistem Nginx restart. Nah, biasanya kalau nggak ada output apa-apa berarti jalan nih, sudah oke. Terus tadi kita lihat di sebentar, rootnya di mana tadi? var www.html. Oke, ini kita ke var www.html. Nah, ini ada indeks HTML, kita ganti jadi indeks PHP. Indeks HTML kita ganti jadi indeks PHP. Kemudian kita edit. Jangan gini, kita gini dulu. Kalau saya suka begini karena cuma mau ngetes kan biar cepet. Jadi kita echo string kosong ke indeks PHP, baru kita edit pakai vim. Nah, ini kan sudah kosong. Kemudian kita masukkan tag PHP info, kita save. Nah, sekarang kita tes di browser, kita refresh. Oke, masih nggak jalan ya, tidak ada yang salah nih. Cara restartnya mungkin ada yang salah. Coba kita tes cara restartnya. Saya nyontek dulu dari Google. Oh, sistem CTL, saya salah. Oke, kita pakai sistem CTL ya. Sistem CTL. Perintahnya apa ya? Restart. Oke, restart Nginx. Kita coba lagi, bisa nggak? Nah, ini sudah bisa. Bukan sistem D ya, sistem CTL. Cuman komennya salah saya. Nah, ini udah jalan ya PHP-nya. Berarti yang sekarang kita lakukan adalah kita menginstall MariaDB. Kita install MariaDB dulu, kemudian kita install extension yang belum ada sesuai dengan requirement dari Laravel 11. Balik lagi, kita gunakan apt search, kemudian kita cari MariaDB package-nya. Oke, ini banyak saya lupa ya, kita pakai less ya. MariaDB kita pakainya MariaDB server ya, bukan client. Nah, ini ada bawahnya nih, MariaDB server stable, MariaDB server 10.5, ada MariaDB server core. Kita pakai yang MariaDB server stable aja. Oke, berarti apt install MariaDB server gini ya, stable. Ini kita ganti install.
terus kita pakai parameter min y. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menjalankan script MariaDB Secure Installation atau MySQL Secure Installation juga bisa. Kita coba pakai MariaDB dulu, ada nggak? Secure. Oke, ini nggak ada ya, berarti MySQL biasanya. Nah, sebentar, ini sebelum kita jalanin kita tes dulu ya, MySQL-nya sudah jalan belum programnya. Oke, sudah jalan ya. Karena kita bisa masuk ke konsol MySQL dengan perintah MySQL. Nah, ini kita harus amanin ya, karena defaultnya dia tidak pakai password, jadi kita harus amanin menggunakan script MySQL Secure Installation. Oke, yang pertama dia nanya enter current password for root, karena tidak ada jadi kita enter aja. Kemudian switch to Unix socket authentication, ini kita pilih yes. Change root password, ya kita pilih ya yes. Kemudian di password, nah di passwordnya saya pakai Codality 2024 dengan huruf C besar. Kemudian re-enter sama Codality 2024 dengan huruf C besar. Kemudian remove anonymous user, kalau saya pasti saya pilih yes. Disallow root login remotely, ini juga saya pilih yes. Karena secara best practice kita memang harus mendisallow login root secara remote. Ini untuk praktek keamanan aja supaya lebih aman. Kita pilih yes. Kemudian remove test database and access to it. Nah, ini kita pilih yes juga. Jadi kita nggak perlu test database dan aksesnya akan kita buang. Kita pilih yes. Reload privilege table now, kita pilih yes. Oke, sudah selesai. Kita coba masuk pakai MySQL tanpa parameter apapun ya. Kita coba dulu. Oke, ini masih bisa, berarti kita harus reload service MySQL-nya. Systemctl restart MariaDB ya kalau nggak salah. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini biasanya nggak selama ini ya, berarti ada yang salah nih. Kita matiin dulu. Kita coba pakai server sama. Oke. Service MariaDB server service not found. Berarti benar tadi ya. MariaDB. Nah, kalau stuck seperti ini, apalagi saya pelupa ya, biasanya saya pasti cari dari Google. Karena saya nggak pinter ngapal-ngapal komen kayak begini. Biasanya kalau stuck saya pasti cari di Google. Misalnya di sini. Nah, ini bisa nih kayak begini. Kemudian kita cari ya artikel yang di bawah dikit lah. Nah, ini systemctl stop MariaDB. Oke, ini benar ya, perintahnya secara sintaks sudah benar. Atau kita bisa lihat di sini juga systemctl restart MariaDB, ya ini sudah benar, berarti kita tunggu aja. Nah, ini sudah oke, sudah selesai.
Kita coba masuk. Oke, ini ada sesuatu nih, berarti kita abaikan dulu, kita exit. Kita coba pakai gini ya, kita coba masuk. Nah, ini jalan ya. Kemudian kita coba show databases. Ini kan masih kosong, jadi kita akan bikin satu user bernama Codality, kemudian kita bikin database bernama to-do list, lalu terakhir kita akan mengassignkan database to-do list tadi ke user Codality. Nah, caranya kita bikin, oke, kita pakai contekan aja ya biar cepat. MariaDB create user and grant all privileges, ini sudah ada nih. Nah, kita tinggal pilih, terus kita cari. Oke, dia suruh create database dulu ya. Nah, ini ada create user, identify by, oke, perintahnya seperti ini. Kita masukin aja, terus identify by, ini passwordnya, kemudian ini at localhost, biasanya pakai ini ya. Oke, kayak gini aja. Kemudian usernya Codality, create user Codality at localhost. Oke, sudah oke, titik koma, kemudian kita enter. Sudah selesai. Kemudian kita buat database, create database, nama databasenya to-do list, titik koma. Oke, sekarang kita assign si user Codality ke database to-do list. Maaf, kebalik, kita assign database to-do list ke user Codality. Caranya kita pakai grant all privileges. Ini kita copy. Grant all privileges. Nah, ini kita pakai to-do list titik bintang, artinya semua table, to user Codality. Usernya Codality at localhost seperti ini, identify by Codality 2024. Oke. Grant all privileges, oke, sudah oke, kita klik enter. Nah, tidak ada error. Kemudian terakhir flash privileges. Ya, sudah selesai. Kita exit kalau sudah. Kemudian kita coba masuk sebagai Codality. Passwordnya. Oke, masuk ke dalam sel MariaDB. Kemudian kita show databases. Nah, ada ya databasenya to-do list. Kita akan menginstal package yang diperlukan oleh Laravel 11 yang ada di syarat minimumnya Laravel 11. Kita cari dari Google, misalnya Laravel 11 minimum requirements. Nah, di sini ada, oke, ini release note biasanya nggak lengkap. Deployment, oke, di sini biasanya nih. Server requirement. Nah, di sini ada PHP 82, C-type, CURL. Oke, kita cek menggunakan terminal PHP -m. Ini kita mau ngelis modulnya apa aja. Yang pertama adalah C-type. C-type kita sudah punya. Kemudian CURL ada nggak ada, berarti CURL kita install. DOM PHP extension ada nggak? DOM nggak ada, berarti kita install. File info sudah ada, berarti kita skip. C-type, CURL, DOM. Nah, supaya gampang nih kita copy paste aja, kita pindahin ke
text editor ya. Oke, PHP 82 nya sudah benar. Type extension, sebentar kita cocokinnya dari server aja. Type extension ada, kemudian CURL nggak ada, DOM nggak ada, file info ada di sini file info, turunin ke bawah. Filter extension ada, kemudian hash juga sudah ada. MB string nggak ada ya. OpenSSL ada, kemudian PCRE ada, PDO PHP extension ada, terus session ada, tokenizer juga sudah ada, XML nggak ada. Berarti kita cari extension yang ini aja nih, CURL, DOM, MB string, dan XML. Seperti biasa kita pakai apt search, kemudian kita cari pakai CURL ya, berarti PHP CURL mungkin. Oke, ada PHP CURL stable. Nah, kemudian kita cari yang DOM. Oke, untuk DOM ini ada DOM PDF ya. Sebenarnya bukan DOM ini sih. Oke, kita skip dulu. MB string ada, terus terakhir XML ya, XML stable. Nah, ini ada nih. Oke. Berarti si DOM itu masuknya ke PHP XML nih, kalau ngeliat keterangan di bawah ini. Jadi kita coba install apt install, ini kita copy paste aja. DOM PDF bukan ya, jangan sampai salah ya, DOM sama DOM PDF itu beda. Jadi kita skip yang ini, DOM PDF. MB string XML, kemudian kita tambahkan parameter min-y, kita install. Nah, biasanya kalau di versi yang Debian Family ini, setelah install extension dia akan merestart, sekaligus merestart servernya dan merestart PHP-nya juga. Jadi kita nggak perlu melakukan secara manual. Untuk Ubuntu juga sama, karena Ubuntu sendiri adalah turunan dari Debian. Jadi cara kerjanya kurang lebih sama. Saya mau coba validasi untuk PHP DOM ya. PHP DOM. Oke, kenapa nggak ada PHP DOM di Debian ya? PHP extension DOM Debian. Oke, ini ada nih keterangannya, tapi di versi Buster. Dan dia adanya di package XML ternyata. Sama seperti yang tadi kita lihat. Oke, jadi kita sebenarnya secara settingan sudah oke nih. Sudah mengikuti standar dari Laravel. Nah, ini adalah extension minimum. Jadi kalau nanti misalnya kita butuh untuk operasi, misalnya operasi manipulasi gambar, itu kan butuh GD ya, PHP GD.
GD library. Nah, si GD ini kita bisa install juga, tapi yang paling minimum adalah yang tercatat di website ini, deployment ini nih. Ini yang harus ada nih. Karena kalimatnya your web server has the following minimum PHP version and extension. Nah, kalau nanti mau nambah GD tinggal tambahin extension GD gitu. Dan extension lain sesuai kebutuhan kita. Oke, ini installasinya sudah selesai. Kemudian ini sudah di restart belum ya? Untuk memastikan kita restart dulu ya, sistem CTL, Nginx, restart Nginx kembali. Oke, kemudian kita coba PHP FPM. Oh, nggak ada ya, salah. Bukan ya, apa PHP mungkin. Oke, kita abaikan dulu aja lah, nggak usah terlalu dipikirin. Sekarang kita akan mengupload project yang sudah saya buat ke VM ini. Saya menggunakan FileZilla nanti, kemudian kita akan coba pindahkan ke folder var www.html ya. Oke, nanti setelah ini kita akan pindahkan project saya ke server ini untuk mengetes apakah instalasi kita berjalan atau tidak. Kita akan memindahkan project Laravel yang sudah saya buat ke server VM kita. Saya akan menggunakan FileZilla sebagai file transfernya, kemudian kita masuk ke server menggunakan IP tadi, IP-nya maaf saya lupa, oke 12. Terus username-nya Codality, passwordnya demo, portnya 22. Dan kita connect, kita oke kan. Nah, ini langsung kita upload aja. Oke, sudah selesai. Kemudian ini bisa kita tutup karena kita sudah tidak perlu. Kemudian kita pindah ke terminal. Kita belum perlu pakai root ya, jadi kita exit dulu. Nah, ini kita masuk di login Codality. Kemudian ini kan ada di home directory-nya Codality, jadi kita exit. Tujuannya untuk itu, walaupun sebenarnya pakai root juga bisa, tapi saya mau tunjukin ini kita pakai user Codality dulu ya. Kemudian kita ekstrak, exit vf. Oke, nggak mau autocomplete. Oke, kita enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita ingin pindahkan nih si Laravel Maria ini ke folder usr www. Nah, biasanya ada yang pakai sudo ya, tapi saya pakai su aja karena sudonya kayaknya belum install juga. Nah, ya benar, belum install. Kita pakai su, masuk ke root, kemudian kita pindahkan menggunakan mv Laravel Maria-nya, kita pindahkan ke var ya, var www html. Oke, jangan ke html, var www Laravel Maria var www aplikasi aja. Nah, ini jadi maksudnya kita pindahin folder si Laravel Maria ke var www tapi dengan nama folder aplikasi gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba cd var www aplikasi lsl. Ya, sudah ada ya. Nah, sekarang kita ganti ownership-nya dulu. Pakai chown -r recursive www ke folder aplikasi.
Oke, invalid user ya, berarti bukan www. Sebentar nih, cara cari tahunya kita harus lihat config nginx nya dulu. Kita buka config nginx. Apa namanya? Oh, oke, user www data ya. Berarti kita pakai www data. Salah. Nih harus ganti www data. Yes, www data. Oke. Nah, sudah benar ya. Terus sekarang kita mau rubah konfigurasinya. Kita ke etc nginx sites available. Nah, kita rubah yang default ya, pakai vim. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita listannya sudah oke. Ini SSL nggak perlu, biar kita gampang lihatnya, kita hapus aja ya. Oke, root www html. Nah, ini kita ganti jadi www aplikasi, kemudian pointingnya ke public, karena memang rootnya kalau di Laravel itu adalah folder public ya. Jadi kita root var www aplikasi public, kemudian index php sudah benar, server name abaikan saja. Nah, biasanya yang kita ganti di sini nih, try files uri. Oke, saya ambil dari konfigurasi yang sudah ada aja supaya nggak ngulang-ngulang. Nah, try files uri. Oke, kayak gini ya. Ini kita hapus. Oke, sebentar. Kemudian kita masukin try file. Oke, sudah benar. Include snippet, ini kita cuekin, ini juga nggak perlu. Nah, ini kita hapus aja lah, sudah nggak perlu nih. Ini juga komennya kita hapus. Nah, location php. Oke, location php ini yang kita ganti nih, kita tambahin bukan diganti. Terus kita tambahin kayak gini. Oke, deny all ya, kayaknya udah cukup ya konfigurasinya. Oke, kita coba restart sistem ctl start nginx. Kalau nginx minta harusnya tadi kita jalanin ini dulu ya, spin nginx minta. Oke, konfigurasinya udah oke. Udah tidak ada masalah dengan konfigurasi, berarti kita coba masuk ke, sebentar, kita masuk ke var www aplikasi, kemudian kita jalankan artisan ya, php artisan. Oke, sebelum kita jalan artisan harusnya kita edit dulu .env. Salah .env. Nah, kita ganti connectionnya MySQL benar, hostnya kita ganti jadi localhost, to-do list, username benar, passwordnya benar, ini udah oke. Oh, bentar. Oke, kemudian kita masuk ke php artisan. Sebentar, komposer kita udah ada belum ya? Saya kayaknya tadi kelupaan ya. Oh, oke, belum ada. Berarti kita coba cari apt search php komposer ya. Oke, ini ada banyak ya. Coba kita lihat komposer ca bundle php, atau kita cari pakai komposer. Coba komposer. Nah, ini ada nih, dependency manager for php.
harusnya tadi Composer kita install ya, cuman kelewatan tadi, tapi nggak apa-apa. Nah, sudah selesai. Kita coba Composer bisa nggak? Oke, bisa. Ya ini karena kita pakai root, dia protes ya. Bukan protes sih, dia nanya mau continue as a root atau super user. Ini dia konfirmasi aja. Nah, sekarang kita jalanin PHP Artisan migrate. Kita mau migrasikan table-table ke to-do list ya. Tadi kan kalau kita, nah sebelum kita migrate kita lihat lagi codality min p codality 2024 show databases use to-do list show tables. Oke, ini masih empty ya, belum ada isinya. Kemudian kita jalanin PHP Artisan migrate. Nah, ini ada masalah nih. Could not find driver. Oke. Driver MySQL-nya belum ada, atau extension MySQL-nya belum ada. Jadi kita pakai apt search php MySQL. Nah, kita install lagi satu. Nah, sudah selesai. Kita coba jalanin, mau nggak? Atau kita restart dulu deh, biar Nginx-nya ke update. Oke, sudah selesai. Kita coba jalanin PHP Artisan migrate sekali lagi. Iya, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke MySQL, use to-do list, show tables. Nah, sudah ada ya tablesnya. Berarti sekarang kita kita coba refresh browser untuk mengetes instalasinya kita berhasil apa enggak. Nah, ini sudah terbuka nih. Berarti instalasi servernya kita sudah benar, sudah berjalan. Mungkin kita mau coba login ya, tapi ini kan belum ada user, jadi kita harus bikin satu user baru. Untuk menambahkan satu user testing, saya pakai PHP Tinker ya, PHP Artisan Tinker. Kemudian paste. Nah, sudah oke. Password 123admin@gmail.com. Kita coba di sini. admin@gmail.com. Password 123. Nah, masuk ya. Ini dashboardnya. Kemudian ini tasknya. Kita coba testing. Tes data baru. Kita coba buat data baru. Oke, sudah selesai ya, masuk. Coba kita cek di database. Itu adanya di task. Oke, berarti kita select bintang from task. Nah, ada nih datanya. Kemudian kita mark as complete. Oke, berubah jadi 1. Oke, berarti ini secara instalasi sudah selesai ya, karena aplikasinya sudah berjalan. Jadi kita sudah selesai nih proses instalasinya. Nah, kira-kira seperti itu cara menginstal web server untuk distro Debian. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman yang ingin mendeploy server menggunakan distro Debian.